Dengan sejumlah narasumber pemirsa, ada peneliti dan juga manajer program SMRC Saidiman Ahmad dan juga juru bicara tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno Aris Setiawan Yodi. Kami juga sudah menghubungi tim dari juru bicara pemenangan RK Suswono, namun hingga saat ini mereka masih belum bisa bergabung. Selamat sore Pak Saidiman dan juga Bang Aris. Selamat sore Mas Wilson, Bang Aris. Baik, saya ke Bang Aris terlebih dahulu. Bang Aris, tadi pada saat kampanye akbar, apa yang disampaikan, komunikasi seperti apa yang disampaikan sebagai pamungkas dari mengakhiri masa kampanye? Yang jelas disampaikan bahwa ada 100 hari kerja dan Bank Indonesia untuk ketika kemenangan yang menyelesaikan persoalan dasar dalam masyarakat misalnya dari lapangan pekerjaan, kemudian akses layanan kesehatan, dan juga terkait dengan air bersih, akses kartu-kartu seperti kartu KJP, KJP, kartu lansia, itu yang masyarakat tidak dapat akan dapat. Masyarakat yang sebelumnya susah mencari air bersih akan mendapatkan air bersih. Masyarakat yang sebelumnya sulit mencari Video Anda sedikit kurang jelas kami dengar. Bang Aris mungkin bisa headsetnya mungkin bisa dicopot saja biar bisa lebih jelas. Nah, sambil memperbaiki audio Bang Aris karena memang audio yang kami terima kurang jelas Bang Aris, mungkin kendala teknis. Saya ke Bang Saidiman terlebih dahulu. Mas Saidiman, saat ini kalau kondisi untuk peta politik Jakarta, bisakah difikskan di beberapa hari jelang pencoblosan ini, nanti hari Rabu dicoblos, bisakah sudah difikskan kira-kira siapa yang lebih unggul? Ya, menurut saya sampai hari ini agak sulit ya kalau kita menginginkan satu data yang fix. Tetapi kita lihat yang mungkin kita lakukan adalah melihat tren. Ada tren bahwa dalam 2 bulan terakhir ada penguatan suara pada Pramono Bang Dul. Kemudian secara konsisten ada penurunan suara pada Ridho gitu ya. Kalau kita lihat misalnya pada minggu kedua September atau sekitar 2 bulan lalu suara Ridho kan sebenarnya sekitar 51,8%, itu kemudian menurun menjadi di survei kami di awal November menjadi 39,1%. Sementara pada saat yang sama suara pasangan Pramono Rano ini mengalami penguatan dalam 2 bulan terakhir dari 28,4% menjadi ya sekarang 46%. Itu artinya ada sekitar 16 atau 17% penguatan dari 2 bulan terakhir. Nah, kalau kita lihat dari tren ini, mungkin ini bisa dipakai sebagai patokan gitu ya, bahwa kalau ini terus berlanjut itu artinya pasangan Pramono Rano ini dibandingkan dengan pasangan yang lain itu lebih potensial. Selain itu kalau misalnya kita merujuk pada angka temuan kami di awal November, pasangan Pramono Rano ini sudah 46% dan masih ada 9,8% warga yang belum menentukan pilihan. Itu artinya dibanding dengan pasangan lain, pasangan Pramono Rano ini lebih dekat ke 50% gitu. Artinya kalau mereka untuk menaikkan suara itu relatif lebih tinggal sedikit ya yang harus ditambah suaranya dibanding dengan pasangan lain. Nah, mungkin itu yang kita bisa lihat ya dari hitung-hitungan itu. Selain itu tentu saja ada faktor endorsement gitu ya. Kita tahu bahwa seminggu terakhir itu ada endorsement dari Pak Jokowi untuk Ridho. Mungkin ini ada sejumlah kalangan yang menganggap ini bisa mengubah peta, tetapi pada saat yang sama lawannya kan juga mendapatkan endorsement dari Pak Anies Baswedan. Kita tahu Anies Baswedan ini adalah tokoh yang sangat populer di Jakarta. Di Jakarta ini adalah basis dari Anies Baswedan selama ini, baik sebagai gubernur maupun sebagai calon presiden sebelumnya. Kita tahu sebelumnya kan suaranya bersaing ketat dengan Prabowo Subianto. Karena itu endorsement dari Pak Anies Baswedan saya kira itu juga bisa memperkuat posisi Pramono Rano. Baik, Bang Aris tadi katanya tinggal sedikit lagi untuk menyentuh angka 50%. Artinya untuk untuk menyentuh 50% atau satu putaran ini sedikit lagi. Tapi sayangnya masa kampanye berakhir pada hari ini, Bang Aris. Lantas apa yang akan dilakukan Pramono Rano dan juga tim untuk bisa mempertahankan survei yang ada saat ini? Iya, kalau misalnya apakah suara saya sudah berjalan? Sudah jelas. Silahkan dilanjutkan. Baik, mohon maaf kalau sedikit agak berisik karena saya masih di lokasi kampanye akbar. Jadi seperti ini.
Kalau kita lihat dari hasil lembaga survei yang baru saja dirilis oleh Alfara Research, ya, yang itu dilakukan tanggal 17 sampai 21 November, di mana saat di tanggal 15 Mas Anies sudah melakukan endorsement kepada Mas Pram dan Bang Dul, itu hasil surveinya saat ini Mas Pram itu mencapai 49%, sementara Kang Emil 44%, dan masih ada sekitar 5% pemilih yang masih belum menentukan pilihan. Kami meyakini bahwa di sisa hari ini masyarakat sudah semakin memahami, baik itu Pak Ahok dan Pak Anies itu sudah berkonsolidasi, sudah bergerak untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, maka kalau 4%-nya saja dibagi rata, insya Allah 50%, di atas 50% Mas Pram itu sudah akan mencapai. Dan yang paling penting adalah seperti ini, di sisa waktu kampanye, Mas Pram dan Bang Dul selalu menyatakan atau mengingatkan untuk seluruh relawan, seluruh pendukung, seluruh tim pemenangan, untuk sama-sama mengawal lingkungannya masing-masing, agar jangan sampai terjadi pembagian-pembagian hal-hal yang mencerabut nilai-nilai demokrasi seperti penyebaran hoax, penyebaran fitnah, berita bohong, dan juga politik uang. Namun demikian kami meyakini bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang rasional, masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang sangat menginginkan pemimpin yang memiliki program-program yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, apa yang dibawakan Mas Pram dan Bang Dul selama ini, dan itu terekam dari hasil survei, bahwa Mas Pram dan Bang Dul paling dicintai masyarakat Jakarta sejauh ini, itu akan terjadi di 27 November. Kami sih sangat meyakini akan terjadi satu putaran Mas Pram dan Bang Dul menang. Karena apa? Faktornya salah satunya adalah bersatunya seluruh kekuatan dan elemen-elemen, khususnya gubernur-gubernur Jakarta terdahulu. Kalau Pak Ahok tadi datang, Pak Foke itu datang, dan keluarga Pak Anies datang. Kalau Mas Anies sendiri hari ini tidak datang hadir, karena beliau langsung turun di lebih dari 7 titik kampanye di Jakarta untuk memastikan kemenangan Mas Pram satu putaran. Karena saya juga melihat di lapangan masih banyak masyarakat yang ragu ingin memilih Mas Pram dan Bang Dul, para pendukung Mas Anies. Tetapi setelah jelas Mas Anies melakukan dukungannya, memberikan dukungannya kepada seluruh relawan dan seluruh pendukungnya, di sini masyarakat ingin sekali kehadiran Mas Anies bersama Mas Pram. Nah, yang kami rasakan seperti itu. Nah, apa yang ditekankan Mas Pram di kampanye terakhir, bahwa dalam 100 hari kerja, Mas Pram dan Bang Dul akan menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat Jakarta. Misalnya adalah kesulitan mencari lapangan pekerjaan, Mas Pram akan hadirkan 500 ribu lapangan pekerjaan. Mas Pram akan hadirkan juga tersalur air bersih 100% ke rumah warga, pendidikan gratis dari SD sampai SMA gratis, baik swasta maupun negeri. Tentang endorsement memang lagi hangat ya. Saya kira memang kemungkinan ada pengaruh ya, tetapi tentu saja di setiap ajang pemilihan umum seperti pilkada ini tentu tidak satu faktor pengaruhnya. Ada banyak faktor, misalnya tadi disebutkan program-program, kemudian kedekatan apa namanya ideologis misalnya antara pemilih dengan calonnya, rekam jejak, dan seterusnya. Nah, salah satu yang dipertimbangkan untuk publik seperti Jakarta ini tentu adalah endorsement dari tokoh-tokoh, karena itu memperlihatkan apa namanya ya, ke arah mana sebenarnya satu pasangan itu berpihak pada kelompok politik tertentu. Nah, kita perlu bedah secara spesifik sebetulnya endorsement dimaksud itu dari mana. Misalnya kalau dari Pak Jokowi, menurut saya Pak Jokowi ini mungkin punya pengaruh, tetapi saya duga akan terbatas. Kenapa? Karena Jakarta ini sebenarnya bukan basisnya Pak Jokowi. 2 kali pemilihan presiden, Pak Jokowi kan di sini agak kesulitan menghadapi Prabowo Subianto gitu ya. Kemudian kemarin ketika Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran, itu menjadi proksi Pak Jokowi di dalam pemilihan presiden. Di sini juga Pak Prabowo Gibran hampir kalah oleh Anies Baswedan, suaranya sama-sama 41%. Dan selama ini dalam 10 tahun terakhir, ini Jakarta sebenarnya menjadi basis kekuatan massa yang resisten terhadap Pak Jokowi. Di sini ini basisnya Pak Anies untuk sekarang ini. Jadi menurut saya, kalaupun punya pengaruh, pengaruhnya terbatas. Kalau apa namanya, dengan munculnya Pak Jokowi yang eksplisit mengkampanyekan ridho. Bahkan sebenarnya kita bisa lihat ada kemungkinan juga bahwa munculnya Pak Jokowi secara langsung ya sebagai mantan presiden turun berkampanye untuk salah satu pasangan. Jangan-jangan ini bisa dipandang secara negatif oleh publik Jakarta, yang kita tahu bahwa publik Jakarta ini sangat terdidik, rasional, melek informasi gitu. Di Jakarta ini 68%-nya itu lulusan SLTA ke atas.
65%-nya adalah kelompok muda gitu ya, pemilih 40 tahun ke bawah. Karena itu sangat kritis gitu ya. Menurut saya tindakan Pak Jokowi misalnya yang ini tidak terlalu biasa ya, seorang tokoh yang baru saja selesai jadi presiden yang sebelumnya dia adalah simbol negara gitu ya, menaungi semua, tiba-tiba di dalam pemilihan pilkada ini turun. Bahkan Pak Jokowi misalnya mengatakan dia sudah mengeluarkan endorsement kepada lebih dari 80 kandidat apa namanya, kepala daerah di seluruh Indonesia. Jadi ini sesuatu yang tidak biasa gitu. Baik. Sehingga bisa saja ini kemudian dampaknya bukan positif tetapi justru menjadi nilai negatif untuk pasangan yang di-endorse-nya. Baik, Mas Saidiman yang saat ini mungkin jarang dibicarakan atau jarang muncul itu adalah Dharma Pongrekun, pasangan nomor urut 2. Ini yang secara independen, artinya tidak ada partai politik yang mengusung. Ini apakah bisa sebenarnya menjadi pemecah suara atau surveinya akan tetap berada paling bawah dan juga hanya akan segitu-segitu aja? Saya melihat bahwa persoalan utama pada pasangan independen ini adalah sangat fundamental sebenarnya, yaitu aspek popularitas atau awareness publik terhadap kedua, baik calon gubernurnya Pak Dharma Pongrekun maupun Kun Wardana. Pak Dharma Pongrekun di Jakarta menurut survei kami yang terakhir itu baru dikenal 19% warga, sementara Kun Wardana hanya 11%. Jadi ini saya kira persoalan yang paling fundamental gitu, karena kalau warga dikenal saja tidak, itu agak susah kemudian warga diharapkan untuk menjatuhkan pilihan gitu. Dan saya kira waktunya terlalu mepet untuk dalam waktu beberapa hari ini meningkatkan kedikenalan, itu saya kira sangat mepet. Dan memang di dalam survei, dalam studi yang kami lakukan juga pergerakan sosialisasi di lapangan memang pasangan independen ini yang paling kurang. Misalnya dilihat dari sisi atribut luar ruang, kampanye di media sosial, dan seterusnya, atau pergerakan relawan sampai ke rumah-rumah, pasangan nomor 2 ini paling di bawah dibanding intensitasnya ya, paling di bawah dibanding dua pasangan yang lain. Jadi ini faktor yang sangat fundamental. Tentu saja kalau kemudian pasangan nomor 2 ini berhasil menaikkan suara dari yang sebelumnya relatif stagnan, suara yang signifikan, ini bisa mempengaruhi hasil akhir. Misalnya kemudian tidak tercipta pilkada Jakarta satu putaran ya, karena tidak ada yang mencapai 50% lebih. Ya, saya kira itu dampaknya kalau kemudian ada kenaikan suara pada pasangan nomor 2. Tetapi sejauh ini kalau kita lihat tren, ini pasangan nomor 2 relatif tidak terlalu banyak perkembangan gitu. Faktor utamanya adalah popularitasnya di hadapan publik masih sangat rendah. Baik, saya ke Bang Aris. Bang Aris, kalau misalnya kita lihat sekarang menjadi hari terakhir kampanye, ini menurut Anda apakah sudah cukup maksimal tim dari Pramono Rano untuk menyapa warga dan juga untuk memperkenalkan Pramono Rano ke warga Jakarta? Apa yang hasil yang disampaikan atau yang didapat dari berbagai lembaga survei yang menyatakan bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini sudah leading dan insya Allah mendekati satu putaran karena ada 49%, 48%, ini menandakan bagaimana kerja keras Mas Pram dan Bang Dul juga seluruh tim pemenangan ini sudah sangat maksimal. Karena apa? Kita selalu mengingat bahwa saat pertama kali didaftarkan ke KPU, setelah itu ada survei, itu kemudian dipublikasikan, elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul hanya sekitar 28%. Sementara elektabilitas Kang Emil itu ada di angka 51 sampai 52%, ada gap lebih dari 20% yang akhirnya bisa kita pangkas dan kita bisa salib hanya dalam waktu 2 bulan. Artinya apa? Kalau Mas Pram dan Bang Dul tidak solid, kalau Mas Pram dan Bang Dul tidak menyapa masyarakat lebih banyak daripada calon yang lainnya, itu tidak akan terjadi. Mas Pram dan Bang Dul sampai suaranya itu sudah habis hari-hari ini. Karena apa? Karena sering menyapa masyarakat sehari lebih dari 10 titik sampai 11 titik. Semuanya itu dilakukan demi apa? Demi memaham permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Maka dari persoalan-persoalan itulah kita mendapatkan hal-hal di mana ada kesenjangan, ada di mana masyarakat Jakarta kekurangan akses air bersih, kekurangan pekerjaan. Dan yang terpenting dari semuanya, Mas Pram dan Bang Dul akan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan seluruh warga Jakarta tanpa mendiskreditkan pihak-pihak manapun
tanpa membedakan dan mendiskriminasi pihak-pihak seluruh warga Jakarta, baik itu berdasarkan gender, bapak, ibu, anak-anak muda, apalagi single parent atau tidak single parent. Mereka berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Jakarta. Dan yang terpenting, Mas Pram dan Bang Dul itu juga melakukan apa yang disarankan oleh Pak Prabowo, yaitu menciptakan kerukunan di antara elit politik. Dua kekuatan besar di Jakarta, yaitu Pak Anies dan Pak Ahok, di mana pendukungnya sebelumnya bertarung dengan cukup dahsyat di 2017. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saat ini sudah solid mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Ini yang membuat kami merasa maksimal dan insya Allah satu putaran. Baik, Mas Saidiman, saat ini kan sudah besok memasuki masa tenang sampai dengan hari Selasa. Apa kira-kira yang bisa terjadi di masa tenang ini? Mungkinkah ada dinamika politik yang sebegitu besar sehingga mungkin mengubah posisi suara, atau mungkin seperti judulnya akan masa tenang, atau sama-sama saja? Iya, di dalam peristiwa politik atau ritual pemilihan umum seperti pilkada ini, biasanya masa tenang itu justru adalah masa yang paling tidak tenang sebenarnya untuk para kandidat dan timnya gitu ya. Tentu akan ada pergerakan-pergerakan di bawah, walaupun sebetulnya ya tidak seharusnya dilakukan, tetapi di dalam praktik selama ini selalu ada pergerakan di masa-masa tenang itu. Dan para kandidat dan tim ini biasanya justru masa tenangnya setelah pilkada selesai gitu ya. Jadi bisa jadi itu ada pergerakan di tingkat bawah. Tetapi kalau kita lihat, saya kira ya dua pasangan ini sama-sama punya kekuatan. Tadi disebutkan oleh Mas Aris bahwa ini fenomena yang menarik di mana Ahokers dan anak abah ini bersatu di belakang Pramono Rano. Juga ada tadi kita lihat Bang Foke gitu ya di belakang Pramono Rano. Tetapi di pihak Ridho juga ada juga fenomena di mana Pak Jokowi bersatu dengan Rizik ya, Rizik Sihab gitu ya, atau masa FPI. Ini kan agak unik juga ya, di mana Pak Jokowi di masa pemerintahannya Pak Jokowi ini membubarkan Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Rizik Sihab, dan dua kekuatan politik ini sekarang ada di belakang Ridho gitu. Jadi fenomena Pilkada Jakarta ini saya kira sangat menarik, dan di sisa waktu ini saya kira mestinya ini digunakan oleh publik Jakarta. Kampanye sudah dilakukan, debat 3 kali sudah dilakukan, masing-masing sudah mempresentasikan apa yang akan dilakukan ke depan gitu ya. Dan saya kira ini cukup buat publik untuk kemudian melihat gitu ya. Kalau kita lihat di dalam studi yang banyak sekali dilakukan, sebenarnya cukup banyak warga yang menunggu atau belum benar-benar memutuskan sampai kemudian pada hari H pencoblosan itu dilakukan gitu. Karena itu saya kira momen ini adalah momen refleksi buat warga, tapi momen yang sangat tidak tenang untuk para calon dan para tim. Baik, kita harapkan di masa tenang ini tadi bisa menjadi momen refleksi untuk warga, dan semoga kita harapkan semoga seperti judulnya masa tenang seperti itu, sehingga tidak terjadi dinamika politik yang menggemparkan khususnya untuk wilayah Jakarta. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya peneliti dan juga manajer program SMRC Saidiman Ahmad, dan juga jubir tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno Mas Aris Setiawan Yodi telah bergabung bersama kami, dan hingga sore ini kami Terima kasih Mas Wilson. mencoba menghubungi dari tim Wilson, jubir Mas Aris. RK Suswono namun belum bisa bergabung. Terima kasih, sehat selalu.